Dan tentu saja khususnya kita berikan tepuk tangan untuk bergabung juga bersama kita. Ini dia Bertrand Peto Putra Onsu. Kakak, silakan kakak. Semangatnya mana dong pagi ini? Saya yakin banget ini Bento X Bensu dan rekan-rekan media udah nggak sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi teman-teman media yang selalu menjadi saksi setiap karya yang diberikan, baik dari saya ataupun perusahaan yang saya pimpin. Dan sekarang ini teman-teman media juga ikut menjadi saksi bagaimana karya untuk putra pertama saya. Ini adalah salah satu album bentuk, kalau buat saya ini adalah ini baru langkah, ini baru pijakan pertama untuk Bertrand. Ini sesungguhnya ini adalah pijakan pertama. Kenapa saya bilang seperti itu? Anak ini harus punya banyak cerita yang indah, terutama dia jauh dari NTT datang ke Jakarta ingin menggapai mimpinya menjadi seorang bintang. Tapi menggapai menjadi seorang bintang, saya harus mendidik anak ini tidak hanya menggapai cita-citanya, tapi dia juga harus menggapai pendidikannya yang baik. Dan di album ini memang tidak hanya saya sendiri, tapi saya dibantu oleh adik tercinta saya, Uncle Jordi. Terima kasih banyak yang sudah sangat amat punya waktu ekstra. Terima kasih untuk teman-teman OPP yang mempercayakan untuk Bertrand buat album. Kalau ini saya kasih tahu ke teman-teman, untuk album Bertrand ini memang cukup singkat. Tapi kalau saya pikir-pikir, rajin buat single, kenapa nggak kita buat album aja ya gitu. Akhirnya kita membuat album. Di sini ada 8 lagu. 8 lagu yang kita buat ini, setiap lagunya punya cerita dan dramanya sendiri-sendiri. Tapi saya juga terima kasih kepada Komando Production. Ini selaku label kami yang sudah memberikan banyak waktu untuk proses album ini. Sekali lagi, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan lagu ini bisa banyak diminati dan semua untuk BXB di seluruh Indonesia, di Asia dan juga di Eropa ini bisa menikmati lagu ini dengan baik. Walaupun Geprek Bensu hanya ada di seluruh Indonesia, tapi kalau yang di luar negeri nanti ada sistemnya sendiri untuk pemasaran penjualan CD-nya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ayah Ruben atas penjelasannya. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada tambahan juga nih, ada speech dari Bapak Jordi Onsu untuk pagi ini. Silakan Angga. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih waktunya. Cerita tentang album ini, kalau di sini mungkin sebagai Uncle juga mewakili dari Geprek Bensu saat ini. Jadi perannya lebih bertukar-tukar aja gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat, Ayah fokus pada berkarya di MOP, Uncle tetap jualan makanan aja. Terus udah kayak gitu kita punya ponakan yang sekarang ini udah mau remaja, udah tambah ganteng. Terus pas lihat ngobrol sama Ayah, ceritanya sedikitnya gini. Kenapa sih Koko itu kenapa nggak dibuatin album aja ya? Soalnya lagunya tuh udah banyak. Ada berapa emang? Ayo coba sebutin. Waktu itu kita masih punya 6 ya kok. Ayah ya? Iya. 6, masih ada 6 lagu. Tinggal 2 lagu lagi loh. Iya ya, tinggal 2 ya? Iya, kalau CD itu kan minimal 8 gitu setahu aku ya, untuk album. Terus udah gitu, oh iya kenapa kita nggak buat aja? Ya udah, Ayah yang akan pilihkan lagunya untuk Koko, kan memang Ayah yang monitor terus. Uncle yang memang mendesain sedemikian rupa seperti apakah bentuk albumnya nanti gitu, terus look dalamnya mau seperti apa gitu. Kalau kita lihat juga di situ ada berbagai macam versi dari Onyo di dalam sana. Ada Onyo yang cute, Onyo yang sudah mulai beranjak remaja. Terus udah gitu
apa yang bisa menjadi sesuatu yang tidak akan terlupakan pastinya sebagai keponakan kepada uncle-nya nantinya gitu. Dan dipilihnya hari ini juga bertepatan sama ulang tahunnya Onyo, ulang tahunnya Bertrand, biar ini adalah album yang menjadi kado dari teman-teman BXB semua, dari ayah, dari uncle, dari The Onsu, dari teman-teman MOP, OPP buat Onyo ya Nyo. Thank you. Senang nggak? Seneng banget. Tuh lihat tuh. Jadi itu singkatnya, lalu habis itu langsung aku proses bersama teman-teman di Gaprek Bensu. Uncle, aku ada pertanyaan sedikit nih, aku flashback sedikit. Jadi akhir tahun, waktu itu kita bikin acara akhir tahun itu bersama Donsu, sempat ngobrol-ngobrol kan sama ayah juga. Ini nggak ada niatan nih bikin album kakak gitu. Aduh, enggak lah, jalanin aja. Tapi ternyata ini di bulan ini akhirnya dikeluarkan juga album terbarunya, begitu ya. Dan ini karena mungkin kalau kita lihat juga Bertrand sangat produktif sekali membuat lagu, dan lagunya juga hampir semuanya setiap dinyanyikan langsung trending gitu ya. Oke, kalau begitu saya yakin sekali bukan saya aja yang punya banyak pertanyaan, rekan-rekan media di sini juga punya banyak pertanyaan. Dan kali ini kita buka sesi tanya jawab atau Q&A. Kita buka 4 pertanyaan untuk pagi hari ini, dan tentunya pertanyaannya sekitar Pak Mus dan juga album terbaru dari Bertrand Peto Putra Onsu. Kami persilahkan rekan-rekan media yang ingin bertanya, langsung aja angkat tangannya. Kami persilahkan 4 pertanyaan. Baik, silakan berdiri, sebutkan nama dan dari mana? Oh, oke, boleh. Namanya dan saya Ari dari Tablet Bintang gitu. Silakan Mas Ari. Selamat buat Koko. Yang pertanyaan pertamanya, peran serta ayah di sini seperti apa, sejauh mana? Kan ayah juga menentukan lagu mana yang bakal dinaikin duluan seperti itu. Terus selama proses berjalan ini, perkembangan Bertrand dari mulai pertama sampai ke kumpul 8 lagu itu seperti ayah, cepatnya Koko berkembang, dia berkarya, lagunya ciptanya sendiri akhirnya jadi trending dunia malah seperti itu. Pertanyaan kedua buat Koko gitu, apa yang dirasakan Koko ketika bikin lagu, apa yang dibayangin ketika berkarya itu? Banyak gak udah lagu yang diciptain sama Koko? Itu aja dulu, makasih. Ayah dulu jawab ya. Jadi teman-teman, untuk teman-teman ketahui, sejujurnya saya sangat amat susah memilih lagu untuk anak-anak seusia teenagers. Ini saya harus memilih lagu yang menghindari percintaan. Saya harus memilih lagu yang menghindari konotasi menyukai atau genit-genit manja atau apapun itu. Jadi itu yang cukup sulit. Lagu yang masuk ke kami cukup banyak dari banyak musisi yang menawarkan untuk Bertrand menyanyikan, tapi saya tidak bisa pilih karena lagu-lagunya menurut saya kalau saya belok-belokin tetap kok artinya ke sana gitu. Jadi saya tidak mau di usia anak saya ini dia belum sesuai dengan lagu yang dibawakan, apalagi kalau ibarat arti album ini adalah peletakan batu pertama. Jadi biarkan dia punya ceritanya, punya sejarahnya. Lagu-lagu yang diciptakan, yang dibawakan yang ada di sini ada 8 lagu. Satu lagu recycle itu adalah Apa Salah dan Dosaku, tapi bukan yang dangdut ya, tapi yang versi Deloitte. Ini menurut saya, kenapa lagu itu dinyanyikan? Karena itu lagu yang selalu suka dinyanyikan oleh opa-omanya di NTT. Jadi saya mengurus proses izin cukup panjang karena ini dari dari pencipta lagu legendaris Barce van Houten. Ini dinyanyikan lagi oleh Bertrand. Mudah-mudahan bisa diterima. Dan lagu barunya memang ada Happy Family, itu lagu lebih bisa diterima di kalangan anak-anak dan keluarga itu. Jadi cukup sulit untuk pemilihan lagu untuk usia seBertrand ini. Kalau perasaan Koko gimana? Senang, bangga, dan bahagia.
senang, bangga dan bahagia. Singkat, padat dan jelas ya, tapi maknanya dalam ya kak ya. Oke kak, tadi pertanyaannya katanya kakak gimana kak dari pertama nyanyi sampai lagu terakhir, lagu ya dari lagu ke lagu lah gitu kak. Dulu mungkin ngerasain susahnya tambah kesini tambah mudah atau gimana? Pertamanya waktu sahabat kecil belum bisa acting. Belum bisa acting ya. Sekarang udah pinter ya? Udah pintar. Ya, di video musik yang baru udah bisa nangis ya kak ya? Bisa. Oke. Oke, selanjutnya yang mau bertanya silakan.